dan yang telah meluangkan waktunya untuk kita. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Di sini saya akan memimpin doa, yaitu dengan agama Islam. Kepada teman-teman yang muslim boleh mengikuti ajaran masing-masing. Saya mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan pada hari ini sehingga kami dapat melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini dengan topik kuliah tanpa persiapan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, semangat yang kuat, dan mudahkanlah kami dalam mencapai cita-cita dan masa depan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Terlebih dahulu kita akan absen dulu supaya saya akan tahu siapa-siapa yang akan dimulai dari tadi. Baik teman-teman, terlebih dahulu kita akan lebih tahu apa itu bimbingan kelompok. Jadi pengertian itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaat dinamika kelompok. Adapun tujuannya itu adalah yang pertama, kita harus mampu berbicara di banyak orang dan mampu mengeluarkan pendapat ataupun ide kreatif kita di banyak orang juga, dan bertanggung jawab atas apa yang kita kemukakan dan bertegang rasa dan saling akrab satu sama lain dan menghargai pendapat teman. Terus adapun cara pelaksanaan dalam kegiatan kita adalah yang pertama, setiap anggota bebas berbicara ataupun mengeluarkan pendapatnya. Di sini tidak ada pendapat yang salah ataupun saling menyalahkan. Jika teman-teman ingin berpendapat, boleh mengangkat tangannya. Lalu di sini teman-teman wajib mendengarkan ketika teman ingin berpendapat. Terus dalam kegiatan kita ini akan termasuk dalam hukum yang berlaku. Terus adapun azas-azasnya, yang pertama itu ada azas keterbukaan. Yang dimana azas keterbukaan ini adalah teman-teman wajib terbuka mengeluarkan pendapatnya. Jangan ada yang ragu ataupun malu-malu mengeluarkan pendapatnya. Terus ada asas kesukarela, di mana asas ini adalah setiap anggota bersukarela melakukan kegiatan pada hari ini, tidak ada paksaan dari teman ataupun dari PK. Terus ada asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan ini adalah asas yang di dalam kegiatannya ini sesuai dengan hukum adat, hukum agama, hukum lainnya, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Terus yang terakhir ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini di dalam kegiatan kita pada hari ini, ketika kita berbicara yang bersifat rahasia, kita wajib merahasiakannya tersebut. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Baik, terima kasih kepada teman-teman. Di sini kita akan melakukan kegiatan game pengakraban, di mana supaya kita lebih akrab lagi. Nama gamenya itu adalah angin berhembus. Jadi teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu membagikan kertas ini supaya teman-teman tidak pindah tempat. Boleh? Enggak ada yang baik, di sini saya akan menjadi pemandu. Contoh misal saya mengatakan angin berhembus kepada orang yang memakai rok. Jadi orang yang memakai rok akan berpindah tempat ke tempat teman yang meninggalkan tempatnya. Ketika teman mendapatkan tempat pemandu, dia akan menjadi pemandu berikutnya.
sudah paham teman-teman? Sudah. Saya mulai. Angin berhembus kepada teman yang memakai celana. Sabar. Di tengahnya dia tidak ada. Angin berhembus kepada teman yang memakai rok. Angin berhembus kepada orang yang jilbab hitam. Angin berhembus kepada orang yang memakai aksesoris. Angin berhembus kepada orang yang memakai sepatu. Angin yang berhembus ke arah orang yang memakai cincin. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Mari kita lanjutkan kegiatan BKP kita selanjutnya. Teman-teman, silakan untuk itu. Baik, kita lanjutkan kegiatan di unit kelompok kita pada hari ini, di mana kita membahas topik yang sangat luar biasa, yaitu kuliah tanpa persiapan. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman, mengapa penting kita membahas topik ini tersebut? Jika ingin teman-teman berpendapat, boleh mengatakannya. Dimulai dari Kak Yita. Baik, izin berpendapat PK di sini mengapa penting dibahas agar mahasiswa itu menyadari bahwa persiapan itu penting untuk berkuliah. Baik, selanjutnya Izin berpendapat PK, menurut saya itu kenapa penting dibahas karena ini dapat membuktikan, ini dapat menyatakan agar mahasiswa bisa meningkatkan mobilitas belajarnya. Baik, selanjutnya Karena kuliah tanpa persiapan dapat mengganggu proses belajar dan membuat materi sulit paham. Baik, selanjutnya Izin berpendapat PK, jawaban saya sama dengan saudara Irfan Rafa dalam memilih perkuliahan harus mempersiapkan, menentukan keberhasilan dalam mengikuti kuliah tersebut. baik, terima kasih. Selanjutnya Izin PK, menurut saya supaya mahasiswa tidak menganggap kuliah sebagai hal yang bisa dijalani tanpa usaha. baik, selanjutnya Izin berpendapat PK, penting dibahas karena kebiasaan ini sering dianggap sepele, padahal berdampak besar. Baik, terima kasih atas pendapatnya teman-teman yang sangat luar biasa. Di sini saya juga ingin bertanya, apa sih faktor penyebab ketika siswa itu kuliah tanpa persiapan? Yang boleh berpendapat boleh mengangkat tangannya. Dimulai dari Mbak Adi. Pendapat PK, faktor penyebab itu tidak menyiapkan alat tulis, buku atau tugas sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya Izin PK, menurut saya faktor penyebab itu adalah malas dan kurang disiplin. Izin berpendapat PK, jadi faktor penyebab itu mungkin dia kurang ada effort dia dalam mengikuti perkuliahan, dia juga terlalu santai. Jadi kan, menurut saya itu faktornya penyebab kurang manajemen waktu dan biasa menundanya. Izin PK, menurut saya ini faktor penyebabnya itu karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya persiapan di Izin PK menurut saya penyebabnya itu karena faktor begadang, kurang motivasi, dan sering bermain. baik, terima kasih kepada teman-teman atas pendapat.
sini saya juga lagi ingin bertanya, apa sih dampak ketika mahasiswa tidak ada persiapan? Pada teman-teman boleh berpendapat? Izin PK, menurut saya itu mungkin mahasiswa itu akan merasakan pada saat proses perkuliahan. Izin mereka, menurut saya itu hasil belajar mereka tidak maksimal nanti. Ya kan? Menurut saya itu dampaknya menjadi tidak fokus di kelas. Izin pendapat mereka, mungkin dampaknya itu jadi mahasiswa stres, terus itu dari cantik. Izin PK, menurut saya dampaknya itu prestasi akademik dulu. Izin PK, menurut saya dampak negatif itu tertinggal materi dan sulit mengikuti pelajaran. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Tadi sudah kita melihat tentang pembahasan dan apa itu penyebab dan dampaknya. Adapun solusinya saya juga ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih solusi kuliah tanpa persiapan supaya orang itu ada persiapan untuk berkuliah? Jika ingin berpendapat boleh mengatakan. Dimulai dari kalian itu. Menurut saya solusinya itu membuat checklist perlengkapan sebelum berangkat. Izin PK, menurut saya itu solusinya membuat jadwal belajar dan rutinitas harian. Baik. Izin berpendapat mereka, menurut saya solusinya itu dia harus mengatur prioritasnya dengan waktu yang baik agar dia bisa perkuliahan itu lebih terjaga. Izin PK, solusi saya itu adalah mempersiapkan materi sebelum kuliah dan tidur yang cukup. Izin mereka, menurut saya solusi yang saya berikan itu membiasakan diri membaca materi sebelum berkuliah. Terima kasih. Izin PK, di sini menurut saya solusinya itu dengan mengatur jadwal istirahat agar mahasiswa itu lebih fokus dalam berkuliah. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pendapatnya yang sangat luar biasa. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita selanjutnya, ada kiranya kita bermain game terlebih dahulu, yaitu game peneguhan, yang dimana nama game itu adalah bola panas. Baik teman-teman, dipersilakan untuk berdiri. Jadi teman-teman, game ini cara mainnya itu adalah ini bayangkan ini adalah bola panas, ini tidak boleh dipegang terlalu lama. Jadi contoh, misal saya melempar ini kepada gadis dengan menggunakan sebutkan nama dan kata positifnya. Contoh, gadis kamu sangat baik. Dan gadis mengatakan iya saya memang cantik, dan begitulah seterusnya sampai seluruh anggota dapat. Baik, saya mulai. Apakah sudah paham teman-teman? Sudah. Saya mulai. Andi, kamu sangat gimana? Aku sangat imut. Gadis kamu sangat cantik. Ya, aku cantik. Marsha, kamu sangat manis. Ya, aku sangat manis. Ya, aku sangat Cool. Ya, aku sangat cool. Tidak apa-apa. Apa kamu sangat ganteng? Ya, apa lagi kamu tak imut? Baik, terima kasih teman-teman. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Apakah sudah lebih semangat melanjutkan kegiatannya? Sudah. Baik, kita langsung saja melanjutkan kegiatan BMP 3 kita, yang dimana saya ingin bertanya kepada teman-teman, setelah diskusi ini, apa yang kalian pikirkan tentang kuliah tanpa persiapan? Bagi teman-teman yang ingin berpendapat, boleh mengatakannya. Saya mulai. Baik, dimulai dari Kak Yelka dulu. Baik, izin PK, menurut saya itu jadi mengetahui bahwa persiapan itu sangat perlu agar meningkatkan fokus dan kepercayaan diri mahasiswa. Baik, selanjutnya. izin PK. Kalau dari saya itu saya mendapatkan wawasan bahwa persiapan
Baik, selanjutnya. Izin PK. Saya dari memperoleh pengetahuan bahwa kuliah tanpa persiapan dapat menambah pemahaman materi dan menurunkan hasil belajar. Baik, terima kasih. Izin berpendapat PK. Saya memahami bahwa persiapan sebelum kuliah itu sangat membantu meningkatkan partisipasi aktif dalam kelas. Baik, Izin PK, saya menyadari bahwa kurangnya persiapan dapat berdampak pada nilai dan pemahaman materi. oke, selanjutnya. Izin PK, saya memahami bahwa kuliah tanpa persiapan dapat membuat saya tertinggal dalam memahami materi. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pendapat yang sangat luar biasa. Di sini saya ingin juga bertanya kepada teman-teman mengenai merasa, yaitu bagaimana perasaan teman-teman setelah mengetahui dampak dari kuliah tanpa persiapan. Yang ingin berpendapat boleh mengatakan. Baik, saya mulai dari Kak Andi. Saya merasa tertantang untuk mengubah kebiasaan baru saya menjadi lebih baik. Selanjutnya. Izin PK, saya merasa termotivasi untuk menjadi lebih disiplin. Baik, Izin berpendapat PK, saya merasa lebih siap dan percaya diri setelah memahami pentingnya persiapan. Izin PK. Saya merasa jadi sedikit menyesal karena pernah datang ke kelas tanpa persiapan. baik, terima kasih. Selanjutnya. Izin PK, kalau saya itu merasa lebih sadar akan pentingnya waktu. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Izin PK, menurut saya menjadi lebih termotivasi dalam mengatur waktu perkuliahan. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pendapatnya. Di sini saya bertanya kembali kepada teman-teman mengenai bersikap. Jadi pertanyaannya itu adalah sikap apa yang teman-teman ubah setelah mengetahui topik ini? Yang ingin berpendapat boleh mengatakan. Dulu dari Kak Yenta. Sikap yang ingin saya ubah itu adalah sikap yang malas, di mana saya akan menjadi lebih teratur untuk mengatur jadwal. Izin berpendapat PK. Kalau saya menyikapi pembahasan ini dengan serius karena sangat relevan terhadap kehidupan mahasiswa. Baik, selanjutnya. Izin PK. Saya menyikapi solusi yang dibahas dengan positif dan saya memperbaiki kebiasaan. Baik, selanjutnya. Izin berpendapat PK, saya menyikapi pembahasan itu sebagai pengingat akan lebih serius lagi dalam menjalani kuliah. Baik, selanjutnya. Izin PK, saya menyikapi ini dengan solusi seperti membuat list sebagai cara efektif untuk menghindari dari kelalaian. Baik, selanjutnya. Izin PK, saya menerima solusi yang dibahas sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas belajar. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pendapatnya. Di sini saya ingin bertanya mengenai bertindak. Jadi tindakan apa yang akan teman-teman lakukan setelah membahas topik ini? Yang ingin berpendapat boleh mengangkat tangannya. Dimulai dari Andi. Izin PK, saya akan menyiapkan pertanyaan atau argumen kecil sebelum masuk kelas. Baik, selanjutnya. Izin PK, saya akan membuat data tugas dari jadwal belajar setiap minggu. Baik, selanjutnya. Izin PK, saya akan membaca materi dan akan menyiapkan alat tulis dan dalam kamus. Baik, selanjutnya. Izin PK. Saya akan mulai membaca materi sebelum kuliah dan menyiapkan catatan. Baik, selanjutnya. Izin PK, saya akan mengulangi kebiasaan dan kembali belajar dari awal. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Izin PK, saya akan lebih mengatur waktu belajar sehari sebelum masuk kuliah. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Adapun pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai bertanggung jawab. Jadi bagaimana bentuk tanggung jawab teman-teman tentang topik yang kita bahas? Kepada teman-teman yang ingin berpendapat boleh mengangkat tangannya. Dimulai dari Kak Yenta. Baik, terima kasih PK. Tanggung jawab saya atas proses belajar ini, saya sendiri tanpa menyalahkan keadaan. Izin berpendapat PK, tanggung jawab saya itu tidak lagi datang ke kelas tanpa persiapan. Baik, selanjutnya. PK. Saya bertanggung jawab untuk lebih disiplin dalam persiapan diri sebelum kuliah.
Baik, selanjutnya. Izin berpendapat PK, saya bertanggung jawab terhadap masa depan saya dengan belajar dengan baik. Selanjutnya. Izin PK, saya bertanggung jawab menjaga komitmen belajar agar tidak merugikan diri sendiri. Baik, selanjutnya. Izin PK, saya bertanggung jawab menjaga konsistensi dalam belajar secara diri. Baik, terima kasih atas pendapat yang sangat luar biasa ya teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan komitmen dari topik yang kita bahas, yaitu kuliah tanpa persiapan. Apa kira-kira komitmen teman-teman? Yang ingin berpendapat boleh mengangkat tangan. Saya persilakan. Dimulai dari Kak Andi. Izin PK, saya akan mempersiapkan semua kebutuhan kuliah sejak malam hari. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Izin PK, saya akan lebih disiplin dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya. Izin PK, saya akan berusaha lebih siap secara mental dan akademik sebelum kuliah. Baik, selanjutnya. IPK, saya ke depannya saya akan berusaha dan berusaha dengan mempersiapkan diri yang lebih baik. Baik, selanjutnya. Izin PK, jawaban saya hampir sama dengan saudara Raka, tapi di sini saya akan menambahkan saya akan lebih serius dalam mempersiapkan diri sebelum kuliah pertama. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Izin mereka, jawaban saya sama dengan Bapak. Saya akan lebih mempersiapkan diri untuk perkuliahan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pendapatnya. Selanjutnya, apa kesan teman terhadap topik yang kita bahas pada saat ini? Yang ingin berpendapat boleh mengangkat tangannya. Ada kesalahan dari kita. Saya izin mereka, jadi saya merasa bahwa saya itu menjadi termotivasi dengan kegiatan. Izin berpendapat PK, menurut saya ini topik ini sangat berkesan terhadap kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya. IPK, dari diskusi ini membuat saya sadar pentingnya persiapan sebelum kuliah. Baik, selanjutnya. Izin berpendapat PK, pesan saya di sini saya akan mendapatkan banyak pelajaran dan diskusi. Selanjutnya. Izin PK, dari topik ini membuat saya termotivasi untuk belajar. Baik, selanjutnya. Izin PK, diskusi ini membuka pikiran saya tentang pentingnya disiplin. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan kita di Growth Center minggu depan di hari sama dan di jam yang sama. Sebelum itu, apa kira-kira pesan dan harapan teman-teman ke depannya? Yang ingin berpendapat boleh ngomong. Dimulai dari Kak Andi. Saya harap semoga BKP membantu mahasiswa menjadi lebih bertanggung jawab. Izin PK, bagi saya semoga kegiatan BKP kita ini terus berubah dan pembinaan karakter mahasiswa. Baik, Izin berpendapat PK, semoga kegiatan BKP ini ke depannya semakin menarik dan memberikan dampak positif. baik, baik selanjutnya. IPK, pesan dan harapan saya adalah semoga kegiatan IKP terus memberikan motivasi agar mahasiswa lebih disiplin. Baik, selanjutnya. Izin berpendapat PK, semoga kalau dari saya itu semoga kegiatan BKP ini selalu membahas topik yang relevan dan bermanfaat bagi anggota. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Saya pesan dan harapan saya itu semoga kita terus membahas topik yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman yang sangat luar biasa dari teman-teman. Berakhirnya kegiatan kita, bahwa kita akan tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Di sini saya akan memimpin doa menurut agama saya, agama Islam. Bagi teman-teman yang muslim boleh bekerja dengan masing-masing. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih telah memperlancarkan kegiatan dengan kelompok kami pada hari ini. Semoga apa yang kami dapat dalam kegiatan BKP ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Baiklah, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini
ini dengan menyanyikan lagu BKP. Kepada teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Langsung saja. 1, 2, 3.